Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Maharani dengan NIM 2023-32047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari matkul metodologi penelitian, yang dimana judulnya adalah Analisis Pola Sebaran Fasilitas Kesehatan menggunakan algoritma Key-Means, metode clustering pada sistem informasi geografis. Di sini untuk daftar isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, sumber data, tahapan analisis, jadwal penelitian, dan yang terakhir adalah hasil atau kesimpulan. Di sini latar belakangnya, fasilitas kesehatan adalah bagian yang sangat penting dari sistem pelayanan publik yang berkontribusi langsung pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada ketersediaan fasilitas kesehatan yang cukup tersebar, merata, serta mudah dijangkau dalam ukuran utama dalam keberhasilan pembangunan kesehatan nasional. Di negara berkembang yang memiliki berbagai karakteristik wilayah seperti Indonesia, seringkali fasilitas kesehatan terkumpul di daerah perkotaan yang memiliki jumlah penduduk besar, infrastruktur yang baik, dan ekonomi yang lebih maju. Di sisi lain, daerah pinggiran, pedesaan, dan lokasi terpencil biasanya mengalami kekurangan dalam fasilitas kesehatan, baik dari segi jumlah, variasi layanan, maupun kualitas alat pendukung. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan analisis yang mampu memberikan gambaran yang objektif dan berbasis data mengenai distribusi fasilitas kesehatan. Sistem Informasi Geografis atau SIG merupakan teknologi yang banyak dimanfaatkan dalam analisis spasial karena kemampuannya untuk mengelola, memvisualisasikan, dan menganalisis data berdasarkan lokasi. Selanjutnya, berikut untuk rumusan masalah, yang dimana yang pertama adalah bagaimana pola distribusi fasilitas kesehatan jika dianalisis secara spasial menggunakan sistem informasi geografis, dan yang kedua adalah solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini dan memperkuat penegak hukum. Berikut untuk tujuan penelitiannya ada 3. Yang pertama adalah menemukan pola distribusi fasilitas kesehatan dengan menggunakan analisis berbasis sistem SIG, dan yang kedua itu mempelajari bagaimana penerapan algoritma Key-Means clustering, dan yang terakhir adalah menyusun rekomendasi solusi untuk meningkatkan efektivitas penegak hukum terkait hak cipta. Berikut untuk metodologi penelitian, yang dimana yang pertama adalah kuantitatif. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan data numerik dalam bentuk koordinat geografis dan fasilitas kesehatan yang dianalisis dengan teknik matematis menggunakan algoritma clustering. Dan yang kedua adalah spasial, yang dimana pendekatan spasial ini adalah komponen utama dalam penelitian ini karena isu pemerataan fasilitas kesehatan sangat terkait dengan aspek geografis. Untuk itu, sistem SIG atau sistem informasi geografis dimanfaatkan sebagai alat utama dalam pengolahan, analisis, dan visualisasi data spasial. Dan yang terakhir, metodologi penelitian adalah deskriptif, yang dimana pendekatan deskriptif diterapkan untuk menjelaskan keadaan nyata sebaran fasilitas kesehatan di area yang diteliti secara objektif. Sedangkan pendekatan spesial digunakan untuk mengkaji pola distribusi fasilitas kesehatan dari segi ruang. Next. Nah, di sini ada sumber data. Saya menggunakan 2 data, yang dimana adalah studi pustaka. Untuk studi pustaka dilakukan dengan mengkaji jurnal ilmiah yang bereputasi, proceeding, buku teks, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan sistem informasi geografis. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk memperkuat dasar teori, menyusun kerangka pemikiran, dan menentukan metode analisis yang tepat untuk permasalahan yang diteliti. Dan yang terakhir adalah Kaggle dari sumber data kami. Kami ngambil dari Kaggle untuk kemudian diseleksi dan verifikasi agar sesuai dengan kebutuhan penelitian, khususnya berkenan dengan kelengkapan data koordinat geografis dan atribut fasilitas kesehatan. Kaggle ini adalah menggunakan data dari lembaga resmi,
Penelitian ini juga memanfaatkan dataset terbuka yang diambil dari platform Kaggle, yang dipilih karena menawarkan dataset yang terstruktur, terperinci, dan sering dipakai dalam riset ilmiah. Selanjutnya, tahapan analisis, yang dimana pertama adalah pengumpulan data. Di sini saya seperti tadi pengumpulan data kami mencari-cari dari Kaggle, dan selanjutnya kedua adalah prapemprosesan, yang dimana tahapan prapemprosesan mencakup pemilihan data, pembersihan data, dan transformasi data. Data yang tidak lengkap, memiliki duplikasi, atau tidak relevan akan dihapus. Kemudian data disesuaikan ke dalam format yang tepat, seperti CSV. Selanjutnya, pemetaan SEG. Di sini pemetaannya itu kami sebagai pelanjut dengan proses clusteringnya, di mana penetapan ini, nilai Q ini dilakukan dengan pertimbangan sifat data dan tujuan penelitian. Maksud dari Q itu adalah clusterer, dari jumlah yang akan digunakan harus ditentukan. Selanjutnya, clustering K-means, yang dimana algoritma K-means diterapkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka scikit-learn. Proses clustering dilakukan dapat mempertimbangkan jarak Euclidean antara titik koordinat fasilitas kesehatan. Selanjutnya, visualisasi cluster. Yang dimana visualisasi data ini, data lokasi dan fasilitas kesehatan akan dipetakan menggunakan perangkat lunak SEG atau seperti QGIS. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan gambaran awal tentang pola distribusi fasilitas kesehatan, serta menggunakan wilayah dengan jumlah fasilitas yang tinggi atau rendah. Jadi, analisis dari hasil ini untuk interpretasinya itu dengan menghubungkan pada teori pemetaan fasilitas kesehatan, serta untuk memenuhi tujuan penelitian dan menarik kesimpulan yang relevan. Next. Nah, berikut untuk jadwal penelitian saya itu pada minggu pertama itu adalah studi literatur dan identifikasi masalah. Dan kami juga untuk mencari judul-judul itu adalah ada di minggu pertama. Selanjutnya, untuk yang kedua, pengumpulan data dari Kaggle itu kami juga ada dari minggu kedua sampai minggu kelima. Dan untuk pemrosesan validasi data dari minggu keempat sampai minggu keenam, dan analisis spesial SEG itu kami dari minggu ke-6 sampai ke-7. Habis itu clustering menggunakan K-means itu dari minggu ke-7 sampai ke-8, dan integrasi hasil dari peta SEG itu dari minggu ke-8, dan pembahasan hasilnya ada di minggu ke-8. Jadi, hasil atau kesimpulannya, penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan ketidakmerataan persebaran fasilitas kesehatan yang dapat mempengaruhi akses layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan SIG, yang dimana sistem informasi geografis dan metode clustering dengan algoritma K-means untuk menganalisis sebaran fasilitas kesehatan berdasarkan kedekatan geografis. Landasan teori ini mencakup seluruh konsep fasilitas kesehatan, SEG, analisis spasial, dan algoritma K-means yang diperkuat melalui kajian literatur review. Dan metodologi penelitian ini kita menggunakan kuantitatif, yang dimana tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan sifat deskriptif, analitis, dan spesial, di mana data spesial fasilitas kesehatan diperoleh dari platform Kaggle sebagai data sekunder. Dan analisis dilakukan melalui tahapan pemrosesan data, pemetaan menggunakan SEG, clustering K-means, dan lain-lain. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran pola sebaran dan tingkat kepadatan fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pemerataan fasilitas kesehatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.